Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama di halaman 2, Ustaz. Surat Asy-Syura ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dialah yang maha kuat lagi maha perkasa. Dalam brosur ini dikatakan bahwa dia memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Kemudian pertanyaannya yang pertama, apakah ada makhluk yang tidak dikehendaki mendapatkan rezeki? Kemudian, apakah untuk memperoleh rezeki harus dengan berusaha? Bagaimana dengan rezeki yang datangnya dari arah yang tak terduga-duga? Pertanyaan berikutnya, yang kedua, bagaimana caranya agar kita terhindar dari rezeki atau harta yang haram? Mengingat saat ini kadang kita temui adanya rezeki yang hewan tercampur dengan yang halal. Rezeki yang haram tercampur dengan yang halal. Yang ketiga, apakah syarat-syarat agar kita di lapangan rezekinya? Yang keempat, bolehkah kita berharap agar dilapangkan rezekinya dengan cara memperbanyak infak atau sedekah? Di sini Allah menjelaskan, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Pertanyaanmu, Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Apa ada orang tidak dikehendaki rezeki oleh Allah? Ada enggak kira-kira? Yang tidak dikehendaki diberi rezeki oleh Allah, ada apa tidak? Tidak ada. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah rizquha. Kalau tidak diberi rezeki oleh Allah ya mati. Apa saja yang melata di bumi ini, dabbah itu bisa melata, bisa bergerak. Nah, jadi ya, apa yang bergerak di bumi diberi rezeki oleh Allah. Maka syarat untuk mendapat rezeki harus bergerak, berusaha. Rezeki sudah disiapkan oleh Allah. Nah, manusia diperintahkan untuk berusaha, bergerak. Kalau orang bergerak, tidak ada yang tidak dapat rezeki. Malah simbah-simbah dulu kalau memberikan pelajaran mudah, sing ngobah mamah, nek ora gelem obah ya ora mamah. Nek arep mamah ya obah, usaha maksudnya obahi berusaha. Ya, kalau orang tidak berusaha kok dapat rezeki, duduk di rumah dapat rezeki, ya tidak mampu berusaha. Ya itu memang yang dimaksud Allah memberi rezeki tidak disangka-sangka itu bukan tidak berusaha. Artinya Allah memberikan rezeki itu tanpa diduga-duga. Mungkin perbayangannya hanya dapatkan sedikit ternyata diberi rezeki oleh Allah banyak. Ya kan? Syaratnya kalau Allah memberi rezeki yang tidak disangka-sangka itu orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berjanji pada orang yang bertakwa. Semua urusannya dimudahkan. Diberi jalan keluar dari kesulitan apapun yang dihadapi. Dan Allah memberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Dalam arti, kalau kamu berusaha, Allah berikan rezeki. Ya, tidak disangka-sangka kan. Gambaran Rasulullah memberikan perumpamaan seperti seekor burung. Burung itu pagi hari perut kosong keluar dari sarangnya terbang kemana? Ya, tapi pulang ke sarangnya sudah perut kenyang.
Ya. Dari mana rezeki didapat? Ya disangka wong keluar kok. Ya. Dari sarang keluar, terbang kemana, udah balik perutnya kenyang. Dapat rezeki. Maka itu asal kamu berusaha, Allah mesti memberi rezeki. Dan rezeki yang diberikan oleh Allah itu, ada yang diberikan rezeki yang banyak, ada yang diberikan rezeki yang sedikit. Allah yabsutu rizqa lima yasha wa yaqdiru lima yasha. Allah memberikan kelapangan, keluasan rezeki pada siapa yang dikehendaki dan memberikan kesempitan siapa yang dikehendaki. Maka di dunia ini ada yang banyak hartanya, ada yang sedikit. Orang yang banyak hartanya disebut orang kaya, umumnya kaya harta, yang sedikit disebut orang miskin. Itu sudah diatur oleh Allah. Memang dunia itu harus ada seperti itu, ada yang kaya, ada yang miskin. Supaya satu sama lain saling membutuhkan. Kalau orang kaya terhadap orang miskin biasanya butuh tenaganya. Kalau orang miskin pada orang kaya butuh apanya? Duitnya, ongkosnya. Kalau semua orang itu kaya, nggak ada butuh. Jual tenaga nggak, buat apa saya buat tenaga? Oh sudah punya duit banyak. Sehingga yang kerja itu misalnya buangi sampah, ngersih got itu, uras WC, nggak ada semua itu. Ya. Sehingga kalau sudah begitu, dunia ini akan, manusianya akan dikerumuni penyakit-penyakit, sudah cepat mati. Ya, WC-nya kebak, rene sing nguras. Siapa yang harus nguras? Nah, itu kan. Baliknya kalau semua miskin juga nggak baik. Semua butuh jual tenaganya, nggak ada yang bayar. Maka Allah memberikan rezeki banyak, rezeki miskin, rezeki sedikit, itu semuanya supaya saling membutuhkan. Tapi ada orang yang diberi rezeki oleh Allah banyak, mas jadi kurang ajar ya banyak. Rezeki oleh Allah banyak, mas jadi kurang ajar. Apa lagi yang ditanyakan tadi? Bagaimana caranya agar kita terhindar dari rezeki yang haram? Mengingat saat ini kadang kita temui adanya rezeki yang haram tercampur dengan yang halal. Kita berusaha maksimal. Allah katakan, ya yuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Gitu dah? Supaya manusia itu memakan rezeki yang halal dan baik. Wala tattabi'u khutuwati syaiton. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuhmu. Jangan diambil teman, jangan diajak kompromi, jangan diajak bersahabat. Itu musuh, harus dijauhi, diperangi. Kalau kamu rangkulan dengan setan, nah kamu akan makan rezeki yang haram juga. Maka kita berusaha mencari rezeki itu sedikit tidak apa-apa, tapi halal. Itu akan membawa berkah. Karena rezeki yang masuk ke dalam perut kita, rezeki yang haram, kata Nabi, daging yang tumbuh dari makanan yang haram, itu nanti haram masuk surga. Dengan kata lain, orang yang makanannya barang-barang yang tidak halal, haram, jangan harapkan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Surga tidak mau ditempati orang yang makanannya haram, minumannya haram. Pakaian yang dipakai pun pakaian dapat dari hasil yang haram. Tidak ada tempat di surga itu. Apalagi tadi? Kemudian apakah syarat-syarat agar kita dilapangkan rezekinya? Ya, syarat-syarat dilapangkan rezekinya, ya berusaha keras tadi. Memohon kepada Allah rezekinya lapang dan yang halal-halal, juga dipenuhi syarat untuk memperolehnya. Kalau syarat-syarat terpenuhi, insya Allah akan dapat itu. Ya. Wong tuan di CI ngajari
gemi, setiti, hati-hati. Nah, itu hemat pangkal kaya kan itu kan, hemat antara lain untuk mendapatkan rezeki yang banyak itu hemat dulu, jangan boros. Boros itu mubadir kancane setan. Hemat. Ya. Termasuk hemat itu mengeluarkan rezeki, harta jangan lebih besar daripada pemasukan. Pengeluaran jangan lebih besar daripada pemasukan. Kalau pengeluaran lebih besar dari pemasukan itu alamat apa? Ya? Alamat apa? Bangkrut, melarat. Ya, maka kalau menurut Nabi, iqna bil qalil ya'ti kal katsir. Disyukuri yang sedikit, nanti Allah akan datangkan yang lebih banyak. Maka hemat tadi, ya, mengendalikan diri. Yang dibelanja itu sesuatu yang sangat penting aja. Yang kebutuhan-kebutuhan pokok. Yang tidak usah dulu karena memang belum ada. Ya, kebutuhan pokok manusia itu apa toh? Apa kebutuhan pokoknya? Makan. Ini lagi hasil kerjanya itu hanya cukup untuk makan. Makan itu pun diukur. Kalau memang makannya hanya cukup dengan lauk karak, ojo njauh pupu gending. Gitu. Ojo ndelok kancane, wah dino karak wae tangga kuwi malah mangane bangsa iwak-iwakan balunge guwak ning kebonku. Lah nek gelem juga ana balunge kuwi. Jadi disesuaikan. Karena Allah tidak pernah memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak pernah. Kalau mampumu itu hanya, ya, misalnya mampu sehari dapat uang itu hanya 25.000, jangan pengeluaran 40.000. 25.000. Yang belanja yang pokok-pokok saja. Ya, maka gemi, setiting, hati-hati. Nah, nek tanggane pasaran, nek tanggane mitoni, nek tanggane apa, diundang nganten barang ora usah nyumbang nek pancen duwe. Lah kowe dhewe ra duwe nyumbang dadak golek apa? Nah, biasa tau orang kampung arep nyumbang dadak utangan. Lah dirimu sendiri perlu butuh kok malah utang dienggo nyumbang. Lah sing nggo nyaur apa iku? Nah, wah ini piye wong tangga cedhak. Walaupun tangga cedhak nek pancen ra kuat, wong diulemi jagong barang besar mantu tuh uleme kon teko ora kon nyumbang. Kan gitu kan? Nah, nek kalau kamu nyumbang itu ya memang ada kelebihan boleh saja. Kalau kamu sendiri kurang nyumbang kok utangnya aneh kan? Nah, wong utang kok nggo nyumbang. Nah, itu tidak betul. Kalau itu dibiasakan, biasane bulan apa tuh? Menjelang bulan Suro itu apa? Sapar. Nah, Suro, Sawal. Ya, besar, bar besar. Jadi besar tuh Suro itu toh. Biar bulan besar ini biasanya akeh wong duwe gawe. Soale engko Suro ora wani iku mula do wah tanggane wong digawe pirang-pirang. Nanti wong bayi nek iso ditokke besar. Ya, jadi nek kabeh wong gawe besar mbok sumbang kabeh sehari itu nyumbang berapa? Nah, udah. Enggak usah kalau memang enggak punya enggak usah nyumbang. Diulemi jagong tanggane kon teko wis teko jagong tok udah. Ya ta? Lah nek mulih kancane do salaman ya salaman kowe. Ngantene ngadeg ning ngarep ya salaman. Apa nek salaman ra ngelungi ditekoki, kowe urung ninggali amplope apa gitu? Ya ndak toh. Salaman udah. Maka orang itu apa adanya, jangan sok ya, bendarane sugih, bendarane mampu, bendarane lomo padahal sing golek utangan. Orang yang kamu sumbang nanti bar wis rampung, kamu ditagih utang enggak mau tahu. Enggak mau tahu. Maka orang itu kalau apa adanya enak.
Lah Islam itu mengajarkan orang itu apa adanya. Jujur apa enenge, ono ya kono ono, ora kono ora ono. Dah. Nah itu maka sarana untuk itu antara lain hemat tadi. Sebenarnya itu pepatah Indonesia sudah mengatakan hemat pangkal kaya, itu sudah. Ya, nah itu akhirnya kita hemat setitik, hati-hati tadi, nanti akan jadi kebutuhan-kebutuhan yang tadi tidak bisa, nanti pada saatnya akan bisa. Itu yang dikatakan Allah itu, syukuri yang sedikit, nanti Allah akan datang yang lebih banyak. Karena janjinya Allah itu la in syakartum la azidannakum. Ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah akan menambah nikmatnya. Lah perkara tambahan nikmat yang diberikan oleh Allah dari mana bukan kemampuan kita, tidak usah kita mikir. Yang penting kita hemat. Yang penting kita syukur. Apa yang diberikan oleh Allah kita syukuri. Nanti Allah akan beri lebih banyak. Ya, akan berikan lebih banyak. Tapi kalau diberi nikmat oleh Allah tidak mau bersyukur, ancaman Allah, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Maka kalau diberi nikmat oleh Allah syukur. Nah di antara bentuk syukur adalah membelanjakan harta itu di jalan yang diridhai oleh Allah. Jangan diberi harta terus digunakan untuk pemborosan. Yang tidak ada manfaatnya itu namanya tidak mensyukuri nikmat. Apakah untuk mendapatkan harta lebih banyak harus banyak sedekah? Betul. Antara lain begitu karena Allah mengatakan kan di sini tadi kan ayat-ayat tadi yang sudah diterangkan itu wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Surat berapa? Halaman berapa tadi? Halaman 6. Ustaz. Ayo dibaca. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ya kan? Jadi kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah, itu Allah akan mengganti. Akan menggantinya. Sampai Allah menghitung orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu dihitung memberi pinjaman kepada Allah. Wa may yuqridallahu qardan hasanan. Nah, siapa memberi pinjaman kepada Allah pada pinjaman yang baik, meminjam seolah-olah Allah butuh kan? Padahal itu untuk menghormati. Kalau kamu menginfakkan di jalan Allah, seolah-olah Allah butuh padamu meminjam. Nah kalau meminjami Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira. Nanti Allah akan menukarnya yang lebih banyak. Nah kalau sudah janji Allah nggak perlu dipikir, itu urusan Allah. Urusan Allah. Tapi jangan coba-coba, ya. Janjinya Allah katanya orang menginfakkan di jalan akan tukar. Coba saya tak infak, coba. Nanti untuk ganti apa ora, ya. Nyata ora. Nah terus disuruh infak neh, langsung biayanya aku untuk ganti kok saya ini dijak neh. Kalau coba-coba itu Allah nggak pernah mau. Kalau berbuat Allah itu jangan mencoba. Yakin sepenuhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janji. Jangan dicoba. Masa kepada Allah kok coba ya? Ini seruan Allah. Maka orang yang bertakwa cirinya alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ciri orang bertakwa itu dia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ya.
hartanya banyak atau sedikit, itu sisih ke, infakkan di jalan Allah. Ya. Jadi orang kok infaknya kalau diberi harta banyak saja, beri harta sedikit pun, kalau orang yang bertakwa jangan sampai harta yang diberikan oleh Allah pada saya habis untuk makan, untuk ini, infak di jalan Allah nggak ada bagian. Ya, padahal janjinya Allah, kalau orang bertakwa, baik kamu lapang rezekimu atau sempit rezekimu, maksudnya rezekimu banyak atau sedikit, mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Lah tentunya kalau rezekinya sedikit, ya infaknya sedikit. Kalau hartanya banyak, infaknya banyak, kan itu kan? Itu ciri orang yang bertakwa. Maka kalau kesempatan untuk infak di jalan Allah kok tidak bisa, ya, tidak bisa itu. Dia merasa kecewa, kenapa saya tidak bisa? Sedang Allah juga beri rezeki pada saya. Sedang orang yang bertakwa itu berikan infak di jalan Allah itu dalam keadaan longgar atau sempit. Nah itu sisihkan. Ibaratnya infak itu kan sebenarnya seperti jimpitan saja. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau ibu-ibu yang sering masak nasi itu, masak beras misalnya 1 kilo, dijimpit 1 gegem, itu nanti dengan yang tidak dijimpit jadinya nasi itu sama kok. Ya, jimpit 1 gegem diseke. Nah coba, sing isi ora dijimpit, dimasak, coba nanti dadine rak podo. Yang kelong sak jimpit tadi tidak terasa apa-apa. Nah, jimpitan itulah itu untuk kepentingan di sabilillah. Maka itulah Allah akan memberikan. Dan janjinya Allah apa? Orang yang suka infak di jalan Allah, rezekinya disuburkan. Yamhaqullah riba wa yurbi shadaqah. Harta yang bercampur riba dimusnahkan oleh Allah. Musnah bisa berarti musnah zatnya, bisa berarti musnah berkahnya saja. Zatnya tetap banyak, tapi tidak berkah. Sekalipun banyak, tidak pernah merasa cukup, itu namanya rezeki yang tidak berkah. Tapi harta yang disedekahkan artinya dikeluarkan untuk sedekah, akan disuburkan oleh Allah. Subur bisa berarti zatnya juga tambah, berkahnya tambah. Atau bisa berarti zatnya tidak tambah, berkahnya saja yang tambah. Jadi jumlahnya ya kita sidik, tapi yang punya itu tidak pernah merasa kurang apa-apa. Adanya cukup, walaupun kita rezekinya sidik, sing delok wong yang lihat itu wong melarat, kita rezekinya wong sidik. Tapi dia yang merasa, yang punya itu tidak merasa kurang apa-apa. Lah cukup, lah itu berarti rezeki yang diberikan oleh Allah itu berkah. Sebaliknya orang yang hartanya tampaknya banyak, mobilnya banyak, kurang, terus itu tidak berkah. Maka koruptor-koruptor itu rezekinya tidak berkah itu.